Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsifa dengan NIM T0722011704, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan Pasien dengan Tuberkulosis Paru di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda dengan menggunakan metode case review. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Nurse Wiyadi Eskep, MSc, selaku Ketua Penguji, yang terhormat Ibu Hesti Prawita Widyastuti, SST MKes, selaku Anggota Penguji 1, yang terhormat Bapak Nurse Frana Andrianur, Eskep, MKep, selaku Anggota Penguji 2. Selanjutnya, langsung ke bab 4, hasil dan pembahasan. Studi kasus ini dilakukan di ruang seruni RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda yang beralamatkan di Jalan Palang Merah, Indonesia, nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jumlah sampel yang digunakan pada studi kasus ini sebanyak 2 pasien, di mana pengumpulan data dilakukan pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2019 untuk pasien 1 dan tanggal 19 sampai 21 April 2019 untuk pasien 2. Selanjutnya, pembahasan diagnosa keperawatan yang muncul pada kedua pasien. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Dari hasil pengkajian, didapatkan kedua pasien mengeluh sesak napas, batuk berdahak kental berwarna putih kehijauan, pola bernafasan kedua pasien takipnu, terdapat suara nafas tambahan. Setelah dilakukan implementasi selama 3 kali 8 jam, didapatkan evaluasi. Pada pasien 1, pasien mengeluh masih merasa sesak nafas, pasien mengatakan masih batuk berdahak kental berwarna putih, data objektif, frekuensi pernafasan 21 kali per menit, pola pernafasan takipnu, irama nafas teratur, pasien menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 liter per menit, suara nafas tambahan ronki. Pada pasien 2, evaluasi yang didapatkan, pasien mengatakan masih merasa sesak nafas dan batuk berdahak berwarna putih kental, data objektif, frekuensi pernafasan sebanyak 23 kali per menit, pola nafas takipnu, irama nafas teratur, pasien menggunakan nasal kanul 4 liter per menit, suara nafas tambahan ronki. Hasil ini sesuai teori yang dituliskan dalam buku Asuhan Keperawatan Penyakit Tropis yang ditulis oleh Firdaus J. Kunoli pada penyakit tuberkulosis paru yang memiliki tanda dan gejala batuk produktif atau tidak produktif, sesak nafas saat bekerja maupun istirahat, suara nafas abnormal, peningkatan frekuensi pernapasan, penggunaan otot aksesori pernafasan pada dada, leher, retraksi interkostal, terdapat sputum hijau puluren, mukoid kuning atau bercak darah dan nyeri dada. Selanjutnya, adanya perbedaan evaluasi di hari ketiga pada kedua pasien dikarenakan perbedaan usia dan perbedaan suhu tubuh, di mana semakin bertambahnya usia seseorang, intensitas pernafasan akan semakin menurun dan semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Selanjutnya, diagnosa kedua yang muncul yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Dari hasil pengkajian, didapatkan kedua pasien mengeluh demam yang naik turun, kulit terasa hangat, peningkatan suhu tubuh, pola nafas menjadi cepat, nadi menjadi cepat. Setelah dilakukan implementasi selama 3 kali 8 jam, didapatkan evaluasi. Pada pasien 1, pasien masih demam dan berkeringat. Data objektifnya, suhu tubuh 37,9 derajat Celcius, nadi 83 kali per menit, frekuensi pernafasan 21 kali per menit, pasien terlihat berkeringat. Pada pasien 2, didapatkan evaluasi pasien mengatakan demam naik turun dan selalu berkeringat. Data objektifnya, suhu tubuh 38,5 derajat Celcius, nadi 87 kali per menit,
frekuensi pernafasan 23 kali per menit, kulit terasa hangat. Hal ini sesuai teori di mana demam merupakan respon normal tubuh terhadap infeksi. Terjadi perbedaan evaluasi suhu tubuh pada kedua pasien, di mana pasien 2 dengan suhu tubuh lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pasien 2 memiliki penyakit infeksi lainnya, yaitu hepatitis B. Selanjutnya, diagnosa yang muncul ketiga yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Dari hasil pengkajian, didapatkan kedua pasien mengeluh nafsu makan menurun, terjadi penurunan berat badan, terlihat kurus, konjungtiva anemis, mukosa bibir kering, tidak menghabiskan porsi makan. Setelah dilakukan implementasi selama 3 kali 8 jam, didapatkan evaluasi. Pada pasien 1 mengatakan nafsu makan meningkat. Pasien mengatakan menghabiskan makan hari ini. Pasien mengatakan tidak ada mual dan muntah. Data objektif, berat badan pasien 45 kg, konjungtiva anemis, mendapatkan diet TKTP atau tinggi kalori, tinggi protein, porsi makan habis. Sedangkan pada pasien 2, pasien mengatakan masih tidak nafsu makan. Pasien mengatakan hanya menghabiskan kurang lebih 3 sendok makan saja. Data objektifnya, konjungtiva anemis, berat badan pasien 45 kg, mendapatkan diet TKTP atau tinggi kalori, tinggi protein, hanya makan 3 sendok makan saja, mukosa bibir kering. Hal ini terjadi sesuai teori, di mana adanya batuk terus-menerus dapat menyebabkan distensi abdomen yang mengakibatkan mual dan muntah sehingga intake nutrisi berkurang. Diagnosa keempat yang muncul yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Dari hasil pengkajian didapatkan kedua pasien mengeluh tidak mengerti tentang penyakitnya. Pasien terlihat bingung saat ditanya tentang penyakitnya dan membuang dahak sembarangan. Setelah dilakukan implementasi selama 3 kali 8 jam, didapatkan evaluasi. Pada pasien 1 dan 2 mengatakan mengerti tentang penyakitnya. Pasien mengatakan akan mencoba hidup bersih dan sehat. Dari hasil dan pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa dari proses keperawatan yang telah diberikan pada pasien 1 dan pasien 2, pada evaluasi keperawatan selama 3 hari, pada pasien 1 berdasarkan kriteria hasil dan 2 diagnosa keperawatan yang teratasi, yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan dan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Dan 2 diagnosa perawatan yang belum teratasi, yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas dan hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Sedangkan pada pasien 2, terdapat 1 diagnosa keperawatan yang teratasi, yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan ada 3 diagnosa keperawatan yang belum teratasi, yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, dan defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.